Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang relasi hukum dan politik. Saya akan berikan contoh-contoh tentang bagaimana hukum mempengaruhi politik dan politik mempengaruhi hukum. Seperti kita ketahui, hubungan antara hukum dan politik itu sangat erat, sangat kuat. Hubungannya interdependensi, saling tergantung, saling mempengaruhi. Ada kalanya hukum mempengaruhi politik. Hukum bisa menciptakan atau mendesain lanskap politik, sementara politik sendiri itu sangat mempengaruhi hukum, di mana kita bisa lihat bahwa hukum merupakan produk-produk politik. Para politisi bisa membuat hukum untuk mencapai tujuan-tujuan negara. Bahkan politisi juga bisa membuat hukum untuk mencapai agenda-agenda politik mereka. Salah satu contoh hubungan antara politik dan hukum atau hukum dan politik bisa kita lihat misalnya dalam kasus dinasti politik. Apakah Anda pernah dengar istilah dinasti politik ini? Istilah ini merujuk pada situasi di mana kepala daerah yang sekarang memiliki kekerabatan dengan kepala daerah sebelumnya atau kepala daerah yang sedang akan dipersiapkan, atau dengan kepala daerah di atasnya, atau dengan kepala daerah di kabupaten atau kota tetangga, dan seterusnya. Nah, gimana menurut Anda? Apakah Anda setuju dengan dinasti politik ini? Pada tahun 2015 pernah ada regulasi yang mencoba meminimalisir praktek dinasti politik di Indonesia. Kita bisa melihat di pasal 7 huruf R Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Pasal 7 huruf R itu dinyatakan bahwa seseorang dapat menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah jika dia tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Nah, dalam penjelasan pasal 7 huruf R dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana adalah mereka yang tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan, dan atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu, kecuali telah melewati jeda 1 kali masa jabatan. Nah, di sini jelas sekali dinyatakan bahwa seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan, baik karena ikatan darah maupun ikatan perkawinan, dalam garis satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping dengan petahana, dilarang mencalonkan diri sebagai kepala daerah kecuali setelah melewati jeda 1 kali masa jabatan. Nah, tentu aturan ini membuat pihak-pihak yang ingin mencalonkan kerabat petahana menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah harus berpikir ulang dan mengubah rencana dan agenda politik mereka. Disinilah hukum mempengaruhi politik. Aturan yang terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentu sudah mengubah peta dan konstelasi politik lokal di Indonesia saat itu. Nah, kemudian sebagian pihak-pihak yang tidak puas dengan regulasi terkait larangan dalam pasal 7 huruf R Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 itu kemudian melakukan upaya-upaya untuk membatalkan atau mengubah aturan tersebut. Salah satunya dilakukan oleh politisi bernama Adnan Nurista Ihsan yang waktu itu merupakan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Saat itu kita tahu Adnan ingin mencalonkan diri sebagai Bupati Goa. Nah, aturan pasal 7 huruf R ini mengganjal langkahnya karena waktu itu ayahnya yaitu Ihsan Yassin Limpo merupakan bupati di Goa. Adnan kemudian membawa perkara ini ke Mahkamah Konstitusi untuk dimintakan uji materi. Akhirnya
melalui putusan nomor 33 garis miring PUU 13 2015, MK menyatakan bahwa ketentuan dalam pasal 7 huruf R Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 adalah inkonstitusional. Di sana dinyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian dinyatakan juga dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Nah, upaya-upaya pihak tertentu ini, terutama kalangan politisi, untuk mengubah ketentuan dalam pasal 7 huruf R tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana politik akhirnya bisa mempengaruhi hukum. Jadi, kasus regulasi terkait dinasti politik ini menjadi contoh kasus yang baik bagaimana hukum bisa mempengaruhi politik, sekaligus juga menjadi contoh bagaimana politik bisa mempengaruhi hukum. Contoh lain dari hukum mempengaruhi politik dan politik mempengaruhi hukum ini adalah regulasi terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Nah, kalau kita lihat ambang batas parlemen di Indonesia ini mengalami kenaikan dari pemilu ke pemilu. Dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 misalnya, ambang batas parlemennya ditetapkan 2,5%. Artinya hanya partai-partai yang meraih suara 2,5% lah ke atas yang bisa duduk di kursi DPR. Kemudian di tahun 2012 Undang-Undang nomor 8 itu ambang batasnya naik menjadi 3,5%. Dan kemudian kemarin Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yang berlaku di pemilu 2019 menyatakan bahwa ambang batas parlemen naik menjadi 4%. Nah, ini mengapa ada kenaikan? Tentu ini terkait dengan konstelasi politik di parlemen atau di DPR. Partai besar punya kecenderungan untuk meningkatkan angka ambang batas. Sementara partai kecil punya kecenderungan menurunkan angka ambang batas. Nah, dinamika politik di Senayan inilah yang kemudian melahirkan angka 2,5% menjadi 3,5%, kemudian menjadi 4%. Inilah contoh yang sangat bagus di mana politik mempengaruhi hukum. Di konstelasi politik di Senayan melahirkan produk hukum seperti itu. Tetapi kemudian aturan terkait ambang batas ini pun pada gilirannya mempengaruhi atmosfer politik. Semakin tinggi ambang batas, semakin kecil kemungkinan partai-partai kecil bisa masuk ke parlemen. Semakin besar ambang batas, orang pun akan harus berpikir dua kali untuk mendirikan partai baru. Jika partai yang hendak didirikannya diperkirakan tidak bisa memenuhi ambang batas, kenapa dia harus bersusah payah mendirikan partai baru? Nah, dalam konteks inilah regulasi terkait ambang batas mempengaruhi kehidupan politik nasional. Hukum mempengaruhi politik. Ada banyak contoh-contoh lain di mana kita bisa melihat hukum bisa mempengaruhi politik, tapi politik pun bisa mempengaruhi hukum. Itulah mengapa Pak Mahfud MD pernah menulis di dalam bukunya bahwa hukum adalah bagian dari hasil pergulatan politik. Nah, sebagai produk politik, hukum adalah kristalisasi, formalisasi, atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaingan, baik melalui kompromi politik maupun melalui dominasi oleh kekuatan politik yang terbesar. Itulah fakta dari relasi hukum dan politik. Dalam disertasinya tentang politik hukum, Mahfud MD juga menunjukkan bagaimana konfigurasi politik di sebuah negara itu sangat bisa mempengaruhi produk hukum di negara tersebut.
Secara umum kita mengenal adanya konfigurasi politik yang otoritarian dan konfigurasi politik yang demokratis. Nah, konfigurasi politik yang otoritarian ini memiliki beberapa karakter, diantaranya partai politik dan parlemen lemah di bawah kendali eksekutif. Kemudian lembaga eksekutif sifatnya intervensionis. Kemudian pers juga terpasung, tidak bisa bebas menyatakan atau mengemukakan aspirasi dan pendapat. Nah, kriteria-kriteria ini dapat kita lihat secara jelas dalam kasus pemerintahan rezim Orde Baru. Sedangkan konfigurasi politik yang demokratis itu memiliki beberapa karakter, diantaranya partai politik dan parlemen itu kuat. Kemudian lembaga eksekutifnya netral, tidak intervensionis. Kemudian pers juga bebas menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Nah, dalam disertasinya Pak Mahfud MD menunjukkan bahwa konfigurasi politik itu bisa mempengaruhi produk hukum, di mana rezim politik atau konfigurasi politik yang demokratis itu melahirkan produk hukum yang responsif. Sementara konfigurasi dan rezim politik yang otoritarian itu melahirkan produk hukum yang ortodoks. Kita bisa lihat di sini bahwa politik hukum yang otoritarian itu melahirkan produk hukum yang ortodoks, yang ciri-cirinya pembuatannya sentralistik dan dominatif. Jadi didominasi oleh pemerintahan pusat atau oleh elit kekuasaan di pusat. Kemudian muatannya positifis dan instrumentalistik. Jadi hukum digunakan untuk melanggengkan kekuasaan sebagai instrumen untuk memperkuat atau menguatkan hegemoni kekuasaan. Kemudian rincian isinya open interpretatif. Disinilah kita bisa melihat mengapa ada banyak pasal-pasal karet yang bisa membungkam demokrasi di rezim politik otoritarian. Sedangkan konfigurasi politik yang demokratis itu melahirkan produk-produk hukum yang responsif, yang ciri-cirinya antara lain proses pembuatannya partisipatif, melibatkan partisipasi atau keterlibatan publik yang luas. Kemudian muatannya aspiratif sesuai dengan kehendak masyarakat banyak, dan rincian isinya juga limitatif, tidak ditemukan pasal-pasal karet yang bisa menjebak atau menghalangi rakyat untuk mempraktekkan demokrasi yang sehat. Atas dasar teori tentang hubungan antara konfigurasi politik dan produk hukum di sebuah negara itulah kita kemudian bisa melihat bahwa di negara kita, di Indonesia, politik hukum mengalami dinamika yang menarik. Pada masa demokrasi parlementer, konfigurasi politiknya demokratis, itu bisa melahirkan produk hukum yang responsif. Sementara pada masa demokrasi terpimpin, konfigurasi politiknya otoritarian, produk hukumnya represif. Kemudian pada masa demokrasi Orde Baru itu konfigurasi politiknya otoritarian, sementara produk hukumnya adalah represif. Itu bisa kita baca di disertasinya Pak Mahfud. Nah, bagaimana dengan demokrasi pasca Orde Baru atau pada masa reformasi? Bagaimana menurut Anda konfigurasi politiknya? Bagaimana produk hukumnya? Saya meninggalkan tanda tanya dalam kolom demokrasi pasca Orde Baru sebagai tugas bagi Anda untuk menjawabnya. Bagaimana menurut Anda konfigurasi politiknya, dan bagaimana menurut Anda produk hukumnya? Demikian paparan singkat saya tentang relasi antara hukum dan politik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.